Di sini saya akan mewawancarai Bapak Yusuf Tamiang Siregar selaku pimpinan Satuan Pendidikan UPT SPM SMP Negeri 1 Namuran D. Selamat pagi Pak. Pagi Ibu. Begini Pak, saya ingin mewawancarai Bapak sebentar dalam hal pengambilan keputusan. Izin waktunya sebentar ya Pak. Boleh. Pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujuk moral? Biasanya saya mengidentifikasi dengan pertimbangan atau dengan indikator lah ya, kondisinya gitu. Kalau dilema etika tadi cenderung kepada mengarah pertimbangan si guru kepada guru, tapi kalau untuk bujuk moral itu pada pertimbangan saya pribadi. Gitu ya. Pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dua-dua sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan, pasti yang dipilih yang prioritas. Ya, mudah-mudahan dua-dua ini bisa jalankan, tapi kan nggak mungkin dalam waktu yang bersamaan. Jadi kita pilih dulu untuk kondisi sekolah, satuan pendidikan, atau kondisi lingkungan sosial dari warga sekolah, itu jadi pertimbangan. Makanya mana yang paling prioritas dulu untuk dilaksanakan, maka itu kita kedepankan dengan tidak meninggalkan yang tadi. Itu menyusun, tapi ya bertahap lah. Kalau memang tidak memungkinkan dikerjakan dua-dua sekaligus begitu. Jadi prioritas untuk kepentingan sekolah itu. Iya. Selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Pertama, untuk mengambil keputusan maksudnya ya, kita observasi, kita amati apa yang menjadi latar belakang dari permasalahan. Kemudian ya kita akan diskusikan dengan beberapa rekan guru yang dianggap senior atau beberapa wakil. Dari masukan tanggapan yang mereka berikan, itu kan bisa memperkuat keyakinan kita untuk mengambil kebijakan tertentu, ya, keputusan tadi. Setelah itu sudah kita anggap kuat, kita biasanya sosialisasikan ke Bapak Ibu guru, baik lewat briefing atau rapat singkat maupun rapat kedinasan. Itu kita akan sampaikan sekaligus mendengarkan tanggapan dari warga sekolah, khususnya Bapak Ibu guru. Kalau memang ini sudah sinkron, sudah satu irama frekuensi, ya kita jalankan. Gitu. Baik, Pak. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal apa ya, pertimbangan dan persuasif. Maksudnya saat tadi ada kasus dilema etika, itu kita akan melihat pertimbangan moral ya, dan persuasifnya kepada guru yang bersangkutan. Jadi kalau ada seorang guru yang melakukan tindakan yang itu menyangkut dilema etika, ya saya biasanya tanya sama guru yang bersangkutan. Kan pasti beliau punya dasar pertimbangan, dasar pemikiran kenapa melakukan tindakan itu. Saya pikir itu kalau sudah dijelaskan, ya saya sudah punya masukan. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan dari luar, saya bisa menanggapi itu dengan bijaksana dan benar. Jadi fokus ke pertimbangan juga ya? Pertimbangan ya, tidak serta-merta langsung kita salahkan karena tidak begitu, enggak juga. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang terbesar yang saya rasakan selama ini adalah saya meminjam istilah, kadang-kadang di lingkungan sekolah ada semboyan membenarkan yang biasa, bukan membiasakan yang benar. Jadi ini yang mau kita bangun mindsetnya, sehingga kasus-kasus dilema etika walaupun itu harus terjadi, tapi sudah dengan pertimbangan, sudah dasar kebenaran.
bukan karena kebiasaan. Hmm. Nah, itu dia. Mengubah pola pikir. Mengolah pola pikir mindset dari warga sekolah, Bapak Ibu. Baik, Pak. Selanjutnya, Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Oke, masalah jadwal biasanya tidak. Begitu ada masalah apapun itu, ini yaitu dilema etika. Prosedurnya biasa saya kan punya wakil, ada wakil yang menangani, dia 3 wakil sekarang yang ada di lingkungan sekolah, kesiswaan, kurikulum, sarana prasarana. Jadi ke arah mana ke dilema etika ini menjurus, ya wakil tersebut dulu yang akan biasakan. Kalau di kelas wakil sudah aman, ya saya pikir tidak harus terlibat. Nah, itu berarti sudah bisa diamankan, kelar. Kalau misalnya belum, baru nanti kan tentu wakil juga akan koordinasi dengan saya sebagai pimpinan, lalu kita selesaikan bersama-sama. Intinya ya tidak memperlama-lama, lebih cepat lebih bagus. Berarti kalau bisa diselesaikan secara cepat, kenapa harus diulang ya, Pak? Betul. Baik, Pak. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Banyak faktornya, bukan seseorang ya, beberapa orang. Itu tadi guru-guru yang senior yang saya anggap jam terbangnya sudah cukup lama, bahkan banyak asam garam kehidupan dibanding saya, dan wakil-wakil. Jadi setiap ada hal ya kita koordinasikan dulu dengan beberapa orang ini agar pemikirannya lebih banyak, hasilnya pun lebih bagus. Baik, Pak. Untuk yang terakhir, Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang dapat dipetik ya lebih kepada apa ya? Saya mendengarkan dulu dari alasan seseorang, atau baik guru maupun anak atau apa, melakukan tindakan itu yang cenderung melanggar dilema etika. Setelah dapat masukan, ya baru sama-sama kita pertimbangkan alasan itu si guru melakukan, sehingga ada kepuasan tersendiri untuk tidak terburu-buru menjustis. Saya pikir itu. Mungkin dengan pengalaman-pengalaman dalam pengambilan keputusan bisa saja bisa mempermudah kita untuk mengambil keputusan di kasus-kasus yang selanjutnya, misalkan ada kejadian lain. Betul. Menjadi lebih efektif. Betul. Baik, Pak, terima kasih ya Pak atas waktunya. Semoga berdasarkan dari wawancara ini bisa menjadi pelajaran juga bagi saya dalam hal untuk pengambilan keputusan yang sudah Bapak terapkan. Terima kasih ya Pak ya. Sama-sama, Bu Maria.